Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman. Insya Allah dimanapun Anda berada, ini adalah materi, ya, rangkaian materi yang ada di private class Mastery Scale Up Meta S metode 75, ya. Dan tentunya pada hari ini kita akan belajar dengan tema How to Follow Up Your Customer, bagaimana meningkatkan rasio close rate customer service Anda di angka 80%. Setidaknya ini adalah sebuah SOP yang kami terapkan, ya. Jadi kita punya SOP untuk apa ya, em, memberikan knowledge, memberikan sebuah prosedur bekerja untuk tim customer service kami agar bisa bekerja sesuai dengan target yang kita tentukan. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Baik ya, kita mulai dengan membaca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya hari ini tidak sendiri, nanti insya Allah akan disampaikan dengan tim saya, namanya Dewi, dan Mbak Dewi. Beliau juga customer service senior juga, yang telah membantu banyak banget saya, ya, terutama di bidang customer service skill-nya. Nanti materinya akan berdua, saya dengan beliau. Teman-teman, sebelum kita mulai, ya, kenapa sih bahwa customer service skill itu atau kemampuan customer service itu penting gitu ya? Karena kalau seandainya CS-nya itu tidak memiliki skill atau Anda nge-follow up-nya juga belum memiliki keilmuannya, maka akan menurunkan potensi sales Anda atau bahkan bisa memperparah. Di akhirnya yang tadinya kita ingin profitable gitu ya, tahu-tahunya bisa jadi zonk gitu atau boncos. Karena begini ya, karena di Master Scale Up Meta S metode 75, materi kita itu dari hulu ke hilir, artinya bagaimana kita akan belajar bagaimana membuat konten. Karena kalau kontennya tidak benar, ya, kontennya juga tidak jelas, bagian kita nggak tahu bikin kontennya. Ini dibahas di kelas private gitu ya. Kita nggak paham bagaimana membuat konten marketing, ya, yang bisa meningkatkan penjualan Anda, ya sama aja Anda eh, ya nggak akan punya hasil apa-apa gitu. Bahkan kita ngebahas seharian tentang konten di Mastery Scale Up MPS metode 5 untuk kelas private-nya. Nah, yang kedua, tentunya dari konten ini akan didistribusikan oleh media sosial. Di sini kita akan fokus ke Meta Ads, ya. Jadi karena saya sendiri beriklan itu fokusnya hanya di Meta Ads gitu ya. Dan yang kedua ini juga kita pelajari, ya. Kita belajar tentang Meta Ad Basic waktu itu ya. Terus juga kita belajar bagaimana scale up Meta Ad dengan metode 75, adalah metode yang saya kembangkan sendiri dari pengalaman saya berikan sejak 2018. Jadi ada meta ad basicnya, ada juga materi advance-nya gitu ya, materi bagaimana teman-teman ingin scale up gitu ya, tetapi tidak merusak algoritma. Yang kedua, teman-teman juga di kelas private ini juga belajar bagaimana membuat landing page yang memiliki tingkat konversi yang tinggi. Jadi ada dua yang ingin saya sampaikan dan mengingatkan teman-teman bahwa dalam membuat landing page gunakan 3 jurus kemarin yang saya sudah jelaskan di kelas. Yang kedua, bagaimana landing page Anda isinya tuh sesuai dengan framework yang telah saya ajarkan di kelas private Mastery Scale Up Meta S Metode 75. Jadi ada 3 jurus, ya. Landing page itu harus punya 3 jurus bagaimana agar si landing page-nya memiliki konversi yang tinggi. Yang kedua adalah bagaimana apa step by step landing page Anda isinya itu harus memiliki framework yang benar, dan saya sudah sampaikan di kelas. Yang kedua, yang selanjutnya ini akan diarahkan traffic sebelum masuk ke CS itu adalah untuk mengisi WA terlebih dahulu, ya. Nama, mengisi form gitu ya, nama, WA dan alamat. Ya, ini saya disclaimer dulu. Jadi kalau close rate 80% ini bagaimana ya, trafficnya traffic form, ya, artinya traffic yang masuk ke CS itu adalah traffic yang sudah mengisi nama, WA dan alamat. Tentunya
Bagi teman-teman yang traffic yang digunakan tidak melalui landing page dan tidak sampai atau CTRL ya sampai, tentu tidak akan sama dengan isi form ini ya, traffic yang mengisi form ini ya. Ataupun Anda yang menggunakan landing page tetapi tidak, traffic yang masuk kepada customer Anda itu ya tidak mengisi form, mereka hanya menyapa aja. Misalkan silakan order, klik tombol WhatsApp di bawah ini ya. Itu juga closing rate-nya tentu tidak akan sesuai dengan yang saya sampaikan, tidak akan 80%. Jadi teman-teman saya disclaimer dulu, yang dimaksud dengan bagaimana mengkonversi traffic menjadi 80% itu adalah salah satunya adalah teman-teman memiliki apa, si trafficnya itu flow-nya itu seperti ini ya. Jadi kan kita ini kalau konten wajib ya. Jadi karena digital marketing, bahkan di evolusi marketing saya akan bahas, dan ini udah di kelasnya dibahas bahwa produk itu tidak lagi penting kan, makanya konten. Ini saya ngebahas ini sehari nanti di kelas ya. Yang kedua, iklan apa, bagaimana kita setup iklannya ya, bagaimana kita beriklan sesuai dengan target niche market kita gitu ya. Lalu juga bagaimana nanti setelah si konten itu disukai ya, dan algoritma Anda mampu membangun algoritma di Facebooknya juga bagus, akan diarahkan ke landing page ya, lalu mengisi ke trafficnya, mengisi form ya, lalu diarahkan ke customer service. Nah makanya kalau teman-teman jago bikin kontennya, jago jago ngiklannya, jago bikin landing page-nya, tapi nggak jago nge-follow up-nya, ya nggak ada sales juga atau bisa boncos. Ada sales tapi tidak sesuai dengan target, akhirnya tidak menutupi biaya iklan. Maksud saya adalah ketika Anda masuk ke digital marketing dan menggunakan flow meta ads, maka ini gitu loh. Beda dengan TikTok ya. Kalau tapi tetap ya, kalau TikToknya menggunakan TikTok ads itu masuk landing page. Begitu juga dengan misalkan apa, Google Ads gitu ya. Nah, ini Anda flow-nya seperti ini gitu. Ya marketplace tentu tidak seperti ini flow-nya ya. Jadi maksud saya kalau Anda itu menggunakan funnelingnya dari Meta Ads gitu ya, maka ini adalah skill yang Anda wajib miliki gitu. Nah makanya enaknya di Master Scale Up Meta Ads Metode 75 Anda diberikan materi tersebut dari hulu ke hilir ya. Itu ya. Jadi nah nanti kok saya nggak ada closing. Nah Anda harus tahu masalahnya di mana nih. CS-nya kan Anda nge-follow up-nya kurang mampu gitu. Trafficnya banyak, closingnya jelek, berarti kesalahan Anda ada di mana? Di CSK-nya Anda tidak paham. Yang kedua, kok kontennya CTR-nya tinggi ya, tapi masuk ke landing page-nya sedikit gitu ya. Atau landing page view-nya hanya di bawah 50%, berarti landing page Anda lemot. Ya. Masuk ke sini banyak ke landing page-nya gitu ya. Tapi kok nggak ada yang beli, berarti offering-nya gitu ya. Dan ini kita udah bahas strukturnya itu di kelas ya. Nah itu ya, jadi di mana Anda harus mahir di konten, terus bagaimana Anda mampu beriklan dengan benar, setup iklannya, membuat landing page-nya sesuai dengan yang sudah kami ajarkan ya, mengisi form dan ini. Artinya di Mastery Scale Up MetaX Meter 75 Anda belajar full package gitu ya, atau full paketnya full gitu ya, dari hulu ke hilir. Jadi Anda belajar kelas ini sudah tidak perlu lagi bayar ikut kelas CS Skill ya, belajar bikin konten gitu ya, udah saya jelaskan. Baik teman-teman, ini adalah frameworknya dan saya harus sering ini diulangi untuk memang membrainstorming teman-teman gitu loh. Jadi Anda itu ketika ngomong boncos itu Anda harus tahu Anda bukan boncos, tapi kesalahan saya ada di mana ya. Saya ulangi ya. Jadi oh saya salahnya tuh ada di mana ketika Anda misalkan salesnya nggak ada nih ya, di tracking gitu ya. Baik teman-teman, nah ini bukunya nih diambil dari buku yang saya tulis. Insya Allah nih di bulan apa ya? Di bulan ini akan keluar lah ya, di bulan Juni di Gramedia seluruh Indonesia. Silakan ya. Nah itu kalau di buku saya jelaskan lebih detail gitu ya, lebih detail. Ya itu ya. Contoh kenapa ini follow up, kenapa follow up itu penting itu saya bahas detail di sana ya. Nah ini soft filenya gitu ya. Oke. Saya akan bahas sedikit tentang, saya nggak akan bahas ini ya. Saya akan bahasnya langsung aja ke topik pembahasan saya adalah di mana kita akan bahas tentang, oke ya. Yang dibahas ya nanti silakan saya sedikit spill aja bukunya gitu ya. Buat teman-teman yang ikut kelas Master Skala Pentaris Metode 75 sudah dapat bukunya tuh ya. Tapi memang buku yang belum edisi revisi ya.
yang sudah edisi revisi akan terbit di Gramedia di bulan Juli ini, akhir Juli. Baik teman-teman, sebelum kita akan belajar ke level teknis mengenai customer service yang itu sangat penting juga ya. Jadi Anda jangan sampai trafficnya banyak, closingnya rendah. Ah, berarti Anda ada masalah di kemampuan Anda di customer skills-nya ya, atau customer service skill-nya. Oke, saya mulai dari ini adalah materi tentang bagaimana seorang customer service itu bersikap. Oke. Jadi apa sih karakter atau behave ya, atau mindset dan behave perilaku sikap sebagai customer service itu harus apa gitu. Ini harus dimiliki, harus paham dulu di sini karena ini juga penting ya. Saya izin minum sebenarnya. Ya ini penting. Jadi tentu ketika ini dimiliki, level-level teknis pun akan lebih mudah untuk diikuti. Tetapi ketika level mindset, karakter-karakter ini nggak dimiliki oleh seorang customer service atau Anda, maka ya hancur juga semuanya. Makanya ada istilahnya saya sebutkan adalah panca jiwa customer service. Jadi sebenarnya panca jiwa itu adalah tadi ya kayak panca tuh lima, gitu ya. Makanya ada lima karakter atau lima jiwa atau ya atau ada sebuah lima mindset yang wajib dimiliki oleh seorang customer service atau ada sebuah lima sifat yang harus ada sebagai SOP di customer service Anda. Ini penting. Ataupun Anda yang belum punya CS-nya, maka Anda harus punya karakter seperti ini kalau customer Anda ingin segera closing. Ya. Apa aja itu yang pertama? Nah, masih masih bingung ya dengan istilah ini, saya bahas terlalu detail di sini ya. Karena saya kita ambil aja beberapa poin pentingnya aja ya. Tapi silakan dibaca tuh ya bukunya ya. Nah, apa yang pertama, karakter yang pertama adalah fast respon. Ya, kenapa fast respon ini? Gini ya teman-teman, customer itu punya day apa lifetime-nya. Dia seperti jamur. Maksud saya jamur itu adalah dia punya tenggang waktu tertentu ketika dia masih memiliki buying power, di mana dia masih ada desire untuk membeli sangat tinggi. Jadi dia ada waktu, Pak. Artinya, Anda harus memanfaatkan tenggang waktu tersebut untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk tadi, untuk si customer itu mau membeli dan masih memiliki buying power atau keinginan, desire, keinginan untuk membeli, teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan psikologis marketing baik di dalam konten, ya, maupun di dalam landing page. Teman-teman pernah tahu ya, kalau ada penipuan, ada seorang penipuan itu, makanya ilmu ini jangan sampai digunakan untuk itu. Ilmu ini bukan untuk itu gitu. Tapi ya saya mengejarkan ilmu yang benar. Tapi ya tadi gitu ya, ketika teman-teman tahu bahwa ada seorang misalkan ada yang sedang kena penipuan gitu ya, by phone itu biasanya handphonenya jangan dimatikan ya, silakan dibawa aja ke ATM-nya. Kenapa? Karena untuk terus menjaga mentality si target kita untuk terus terengage dengan kita. Makanya dia punya tenggang waktu, Pak. Ya, jadi ketika traffic itu masuk, dia dalam kondisi sudah terset up dengan apa yang kita inginkan. Ya, makanya kan kita ada beberapa jurus, tapi saya nggak akan spill di sini ya. Jurus-jurus tertentu artinya, tapi akan saya sebutkan bahwa jurus tersebut adalah bagaimana menempatkan mental seseorang itu di dalam pada situasi yang kita inginkan. Ya, makanya saya belajar juga tentang hipnoterapi gitu ya. Saya belajar juga tentang apa psikologis gitu ya, psikolog karena marketing itu adalah upaya kita mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Ya, karena membeli itu adalah keputusan, Pak. Ya. Jadi ya itu adalah beberapa pengaruh yang kita berikan kepada customer kita sehingga dia bisa memutuskan sesuatu. Oke? Makanya kalau penipuan tuh, ayo handphone jangan dimatikan, Pak, dibawa aja ke ATM-nya, Pak, nanti saya pandu segala macam gitu. Karena apa untuk kita? Nah, sama juga di sini bahwa ketika traffic Anda, ya, traffic yang telah masuk ke Anda jawabnya lebih dari 10 menit, itu akan apa ya? Keinginan si customer untuk membeli itu sudah mulai menurun, Pak. Maka itulah kenapa pentingnya fast response.
ya fast respon itu sangat penting sekali teman-teman, sangat penting. Jadi nggak bisa Anda mau jualan tapi Anda tidak memiliki SOP dan tidak apa ya, dan tidak ya tadi ya, tidak tidak aware dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, penting ya teman-teman. Pak Mus boleh dinyalakan videonya, fotonya ya kalau lagi ada, kalau memungkinkan. Oke, lanjut. Kenapa katanya ya? Berarti agak lama ya. Ya, bayangin aja teman-teman sedang ada di dalam sebuah restoran dan Anda dalam kondisi yang sedang lapar ya teman-teman. Anda lapar, ya. Anda bayangin Anda lapar, lalu ketika Anda masuk ke restoran tersebut, tidak ada satupun pelayan ataupun apapun itu ya, customer service ataupun manajer restoran ataupun waiters yang datang kepada Anda, yang melayani Anda gitu. Anda udah mau lapar, lapar itu kan salah satu kondisi mental juga ya, lapar menimbulkan efek tertentu kan. Dia ingin melakukan apa? Yang ingin makan gitu. Lalu tidak ada satupun yang merespon Anda di waktu-waktu yang genting, misalkan di 5 sampai 10 menit kok saya udah 10 menit di situ kok nggak ada yang datang ya. Ini kan langsung menimbulkan kekesalan gitu ya. Ah udah saya nggak mau beli ya kan kayak gitu. Ini banyak loh Pak. Apalagi bagi mereka yang memang sedang butuh satu Pak. Yang kedua mereka yang memang notabene ya uangnya banyak. Gue mau beli kok. Tapi kalau lu nggak mau melayani, nah makanya kenapa di sini customer service harus approachingnya by man juga, dengan human juga, dengan manusia juga. Walaupun sekarang ada IA gitu ya, ada IA yang mungkin udah seperti manusia, tapi kembali nanti dalam follow up metode 75 ini, dalam buku ini saya ngebahas dalam SOP ini adalah ada approaching-approaching yang dilakukan oleh manusia, karena manusia itu selalu ingin didekati dengan approach-nya by manusia gitu ya, nggak ingin ada yang makanya ditambah lagi ketika Anda memang menggunakan manusia CS-nya itu ya, Anda yang sedang membantu apa ya, membantu orang sekitar untuk ya mengurangi pengangguran gitu ya, bagi yang tidak bekerja. Baik ya, kita lanjut. Oke, nah ya tadi jadi nah fast responder jadi penting lah. Jadi ini nggak boleh tuh. Jadi bahkan ada, kalau bisa bikin SOP dan memang ada beberapa tools ya, aplikasi untuk mencatat berapa menit customer service kita itu menjawabnya. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika masuk trafficnya langsung kita langsung apa lakukan approach gitu ya, melakukan pendekatan langsung dibalas gitu ya. Jadi sebagai customer service kita harus siap menghadapi tantangan. Ini setiap pekerjaan itu memiliki risiko ya. Jadi kalau Anda sedang meng-hire CS atau Anda saat ini yang sedang jadi CS, pahami saja Pak, bahwa semua pekerjaan itu memiliki resiko pekerjaan. Ada yang resikonya itu mempertaruhkan nyawanya. Mungkin seperti siapa tuh ya? Seperti mereka yang saat ini sedang bertugas di medan tempur gitu ya. Atau juga ada yang mempertaruhkan nyawa juga seperti petugas-petugas damkar gitu ya. Ada juga yang mempertaruhkan waktunya gitu ya. Seperti siapa? Seperti para dokter, dia harus jaga di mana mungkin harus orang-orang tidur dia harus jaga gitu ya. Atau orang-orang sedang liburan dia harus jaga. Jadi semua pekerjaan itu ada resikonya. Jadi nggak ada pekerjaan yang nyantai. Ini Anda bisa mengedukasi ke CS kita bahwa karena tadi ya, ketika karyawan kita itu sedang melamar pekerjaan, dia mau melakukan apapun karena sedang butuh. Tapi ketika sudah mulai terpenuhi, dia sudah mulai banyak-banyak hal-hal yang kita anggap mengganggu gitu lah ya. Makanya dihadapkan bahwa setiap pekerjaan itu memiliki resiko-resiko masing-masing gitu. Diedukasi, jadi Anda mengedukasi dulu tuh si CS ya. Jadi ingat juga banyak yang membutuhkan pekerjaan. Bayangin sekarang ya, luar biasa gitu ya, pekerjaan ini sangat susah sekali. Oke, yang kedua, nah ini mental baja. Karena apa? Ini harus dibangun Pak, gitu ya. Karena nanti akan banyak traffic-traffic yang bikin kita sebel dan kalau sudah itu. Bikin apa tuh? Yang bikin dia mentalnya drop gitu ya. Bahkan ada customer-customer kita yang terdahulu itu yang memang ya karena kita alhamdulillah masuk luas gitu ya marketnya, itu aja customernya macam-macam gitu ya. Bahkan pelanggaran yang paling berat ada customer kita yang memotokan foto kelamin ya segala macam gitu ya. Makanya ini kadang-kadang bagi CS-CS tertentu ini akan mengganggu gitu ya, akan mengganggu karena apa?
karena ya tadi ya merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, maka Anda harus meyakinkan bagaimana bahwa semua ini ya apa adalah melatih Anda, melatih kita untuk menjadi lebih baik. Sebetulnya Pak gini, yang membuat kita stres itu adalah ternyata bukan pekerjaan yang banyak ya, tapi karena manusia itu memang oleh Allah didesain untuk memang melakukan sesuatu untuk bekerja ya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa ta'ala. Jadi bekerjalah engkau ya. Karena hasil apa yang sedang engkau kerjakan itu atau yang telah engkau kerjakan maka akan dinilai oleh orang lain ya. Mungkin bisa oleh atasan kita gitu ya, teman kita, saudara kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kan akan membentuk sebuah value tentang diri kita. Makanya pastikan tim kita memahami bahwa ketika Anda bisa saja mungkin kabur ya, bisa saja melakukan sesuatu yang tidak baik, bisa saja melakukan frauding gitu ya. Tetapi ingat bahwa kita akan menilai ketika Anda terus melakukan keburukan-keburukan, maka Anda akan ternilai seperti itu. Berapa banyak di antara kita, bahkan saya banyak banget teman-teman mungkin ada yang memang zaman kita dulu SMA gitu ya, karena dia apa, kita udah tahu dia karakternya seperti itu, akhirnya ketika dia nanti butuh ya kita nggak mau kasih gitu ya, nah, karena itu. Jadi makanya, nah ini nah, makanya mental baja itu sebetulnya penting. Dan ingat Pak, sesuatu yang diterpa itu, yang dilatih itu bukan menjadikan kita lemah ya, tapi akan memperkuat diri kita gitu. Jadi semakin Anda banyak di reject, banyak nggak dibalas sama CS-nya, banyak di PHP-in ya, banyak di apa, harusnya Anda itu menganalisa, oh dengan cara ini saya gimana ya. Nah, tapi intinya semakin dilatih akan semakin kuat. Jadi jangan sampai mudah letih karena memang nantinya agak sedikit kalau memang apa trafficnya kurang bagus gitu ya, terus juga CS-nya juga terlalu baperan, ini tuh akan merusak mental gitu. Makanya CS Anda itu kan penting. Nah, makanya harus benar-benar dinilai dan dipersiapkan secara mentalitinya juga perlu gitu ya sampai ke sana. Kenapa? Karena ya customer-nya kan macam-macam. Sedangkan kita butuh CS untuk apa? Untuk bagaimana bisa merubah data traffic menjadi sebuah sales penjualan gitu ya. Ya, jadi eh saya ngajak teman-teman berpikir ya, semua ya Pak, TNI dilatih itu semakin keras kan ternyata ya bukan semakin melemahkan, tapi kan semakin membuat fisiknya lebih kuat, mentalnya lebih kuat gitu loh. Jadi tadi kembali bahwa setiap fresher-fresher yang datang kepada kita dan kita niatkan untuk menjadikan diri kita lebih kuat, dia akan lebih kuat. Tapi kalau kita menanggapinya dengan negatif, ya tentu akan berefek yang tidak baik terhadap mental kita ya. Nah, di perusahaan saya itu CS yang gigi dan ulet itu akan mendapatkan apresiasi berupa bonus profit sharing gitu ya. Jadi saya ngasih profit sharing tuh ke CS. Jadi kalau kamu, jadi ada gaji pokoknya, ada profit sharingin juga gitu. Jadi kenapa saya berikan profit sharing supaya dia merasa bahwa setiap dia melakukan closing yang baik, dia juga selain dapat gaji, dia juga dapat dapat bonus juga gitu loh. Artinya atau dia juga mendapatkan perhatian lebih juga dari si ownernya atau dari pimpinannya. So ya, ini ya, jadi saya nggak kalau kalau ngomongin tentang mental baja, uraiannya terlalu besar. Saya hanya memberikan garis pokoknya aja bahwa penting bahwa CS Anda itu memiliki karakter yang memang kuat secara mentalnya. Nah, ini mungkin Anda bisa filter di depan gitu ya, teman-teman, bapak-bapak ya, kalau mau hiring CS bisa saya depan. Ini materinya materi awal adalah materi ini ya. Nanti ke belakangnya udah masuk teknis nih. Jadi teman-teman jangan sampai left dulu nih ya, karena ini materinya akan membantu Anda gitu. Yang kedua, yang ketiga ya, rajin ya, harus rajin. Tadi ya, saking luar biasanya ya, manjada wajada gitu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Saya masih ingat ketika saya adalah seorang santri, ya, saya belajar di pondok 6 tahun gitu ya. Ini adalah manjada wajada ini dulu materi yang disebut dengan mahfuzot materinya itu ya. Materi pelajarannya itu ya. Ada sebuah kata-kata yang memberikan kita motivasi baik gitu loh intinya kurang lebih seperti itu. Jadi seorang guru itu membawa pisau atau golok yang tumpul gitu ya sambil dia memukulkan kepada kayu gitu. Karena si goloknya itu tumpul ya, ya tentu dalam satu tebasan ya nggak langsung patah gitu ya. Dua tebasan, tiga tebasan, bahkan sampai 20, tapi akhirnya patah juga. Maksudnya apa? Jadi
rajin itu akan mengalahkan orang pintar tapi malas. Ya. Jadi orang orang pintar akan kalah dengan orang yang sungguh-sungguh atau yang malas, gitu ya. Man saro ala dzarbi wasar. Barang siapa yang berjalan di atasnya dan dia tekun melakukan sebuah perubahan walaupun sedikit, ya pasti akan nyampe juga, gitu ya. Jadi rajin itu nanti ketika Anda harus benar-benar meng-hiring, ada proses hiring yang benar dan yang jelas bagaimana Anda ingin mencari customer service Anda. Ya, tentu saran saya jangan Anda yang nge-CS-in ya, karena teman-teman yang mungkin usianya sama dengan saya di angka 37-an, ya mungkin akan uletnya akan lebih kurang gitu. Karena kita banyak pikiran, harus banyak mikirin omset segala macam. Nah, makanya saran saya lebih baik Anda meng-hire CS ya di usia mungkin di angka 24 gitu ya maksimalnya. Kenapa? Karena mereka masih punya semangat yang baik, energi yang juga berlebih dibandingkan kita yang sudah mungkin di usia 37 ya 40 tahun. Nah, Anda mulailah bagaimana itu banyak banget ya ya kalau ada apa kalau Anda seorang psikotes gitu ya atau seorang psikolog akan mudah gitu ya bagaimana Anda membuat sebuah tes ya uji-uji tes untuk menggambarkan bagaimana karakter dari karyawan Anda. Intinya nilai tidak selalu menjanjikan gitu nilai raport, nilai apa ujian atau nilai di ijazah ya, tapi rajin ini. Makanya saya itu memiliki ilmunya, tinggal saya membutuhkan tim yang memang mentalnya kuat dan rajin gitu. Jadi karena tadi kalau seberapa pun cerdas tim kita, kalau malas Pak, udah hancur. Selama tim kita malas, hancur aja. Makanya saya sendiri bagaimana untuk membuat ruh, ya, membangun ruh semangat itu, kita kajian seminggu 2 kali Pak. Ya, masuk tuh jam 8.15 harus tilawah gitu ya. Karena ingin membangun habit tadi rajin ya. Karena habit ini akan menular, apalagi baik itu habit yang positif, kebiasaan yang baik, ataupun habit yang negatif atau kebiasaan yang buruk. Dan kedua kebiasaan ini akan mempengaruhi sekitarnya, Pak. Kalau Anda membiarkan habit malas, habit telat masuk ya, habit itu dibiarkan dan Anda terlalu mentolerir ini terlalu berlebihan, Anda sebetulnya sedang menaruh bom waktu di perusahaan Anda. Jadi salah satu penjaga bisnis itu sebenarnya memang pengembangan SDM ya. Jadi dikembangkan SDM-nya, baik itu maksudnya bagaimana bertumbuh itu memang dari SDM-nya ya. Oke, itu ya. Saya nggak ingin terlalu dalam ya. Mana ini? Ya, jadi harus rajin Pak ya. Jadi CS itu harus rajin ya. Nanti silakan teman-teman bukunya sudah saya bahas juga di sini. Nah, yang kedua jujur. Ya, ini bahkan karakter CS itu harus jujur. Karena apa? Karena dia adalah representatif kita sebelum representatif kita langsung kepada customer. Mereka adalah perwakilan kita yang langsung berhubungan dengan customer. CS yang pintar, rajin, tidak jujur hanya akan merugikan Anda. Kenapa? Akan ada celah-celah, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan, akan ada celah-celah kecurangan yang bisa dilakukan oleh customer service Anda, apalagi customer service Anda tidak terbangun secara sistem. Misalkan traffic masuknya Anda tidak update, ya tidak ada data, gitu ya. Terus juga orang-orang yang tidak closing itu nomornya berapa aja, nomor yang mana yang belum closing. Anda apalagi nanti lakukan hal itu, tapi nanti ada yang materi di bawah. Nah, ini bisa apa? Ada namanya adalah frauding tadi. Frauding itu apa? Misalkan si customernya udah mau bayar nih, harus transfer kemana? Nah, nanti harusnya ke rekening perusahaan, dikasih rekening orang lain. Nah, makanya saya adalah orang yang pertama jujur bagi tim, apa, tim saya apa, memberikan contoh dulu gitu. Karena apa? Tadi atijaru karena ma'ikul jannah kata Rasulullah, pedagang yang jujur akan bersama saya nanti di surganya Allah. Makanya ada sebuah profesi yang langsung disebutkan dan dijanjikan masuk surga ternyata adalah seorang pedagang yang jujur. Makanya eh, apa manfaat filosofi ini juga harus disampaikan. Maka pendekatan spiritual sangat penting Pak di perusahaan ya. Bangun Pak kajian, bangun apa suasana ruh yang benar gitu, yang vibes-nya baik itu di perusahaan harus dibangun. Karena apa? Tadi ya kalau SDM yang nggak jujur ya. Dan saya juga tidak bahkan saya pernah mengeluarkan tim gitu ya, bukan mengeluarkan ya, lebih ke mensuspend gitu ya. Tim yang memang tidak jujur gitu. Jadi di saya tuh ada namanya absensi sholat subuh berjamaah.
Kebetulan si timnya ini dulu tuh ada dia nginep di kantor gitu ya. Saya suruh absen absen gitu. Udah pada sholat gitu ya, dia dia udah absen juga. Saya iseng main ke kantor, ternyata dia baru bangun tidur. Nah, dia lebih takut kepada saya daripada Allah. Maka itu langsung saat itu juga ya, dia langsung kita suspend aja. Antum kalau memang nggak mau jujur dan antum jujurnya tuh pak bohongnya tuh parah, antum lebih takut kepada anak dibandingkan Allah, ya udah antum silakan keluar aja gitu ya. Saya suspend seperti itu dan akhirnya dia keluar. Dia, jadi kita harus tegas sih kalau orang yang nggak jujur tuh harus harus langsung aja, jangan banyak ini lah ya. Ya, ini karena banyak banget nanti dia memalsukan. Nah, kalau saya sudah punya datanya, jadi traffic yang masuk ke CES itu berapa ada ya di Skylive-nya, atau teman-teman pakai apa juga banyak gitu ya. Makanya ada selalu sistem update traffic tuh setiap 1 jam sekali di grup itu. Tolong diupdate ya trafficnya yang masuk berapa gitu ya teman-teman. Walaupun ini mas ada beberapa tools ya, dan nanti si CS ini bisa di apa bisa di ini kan dilihat gitu ya. Yang kelima, nah ini harus lembut terhadap pelanggannya, tapi bukan merendahkan, tapi lebih kepada kita menghargai setiap customer yang masuk itu sebagai rezeki. Jadi jangan ada lagi kita apa ya, kalau dulu kan saya tuh ya udah kalau dia nggak butuh nggak apa-apa, jangan kayak gitu tuh gitu ya. Jadi jangan lagi ada karakter seperti itu. Kalau kalau dia yang menolak, kenapa Pak? Terus aja di follow up gitu ya. Lembut itu banyak saya penjelasan ya, bahasa yang sopan yang menenangkan, gunakan kata-kata seperti boleh saya bantu, apakah akan nyaman jika kayak gitu lah katanya. Ada yang ramah, tidak profesional gitu ya, nadanya ramah dan tapi profesional, tunjukkan antusiasmenya ya. Ini saya berikan juga nanti teksnya itu di bawah ada, karena salah satu follow up yang kita berikan tidak hanya teks Pak, kita ada follow up by phone gitu ya. Karena apa? Karena target kita diangkat 80%, kalau hanya by text susah, jadi nanti juga CS kita itu dia harus menelpon. Itu saya bahas di sini, makanya ini materi mahal sekali loh teman-teman ya. Jadi silakan, ini adalah materi itu dari apa, dari SOP saya yang saya bangun selama berapa, kurang lebih 6 tahun ya. Ini saya bahas banyak ya di buku ini, dan sejelasnya. Nah, follow up yang baik bukan soal mengejar closingan, namun namun tentang menjaga rasa hormat, membangun kepercayaan yang hadir dengan hati gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, karena customer itu akan mudah untuk membeli ketika dia percaya, dia suka Pak, gitu ya, percaya dan suka gitu ya. Makanya ada sistem namanya 3P CRM kita tuh ya. Satu adalah pendekatan, ya melakukan pendekatan. Halo Kak, Assalamualaikum, saya Reza. Ini mohon maaf ya, dengan Kak siapa dan dari mana kalau saya boleh tahu? Oh Masya Allah, Mas Rahman dari mana? Dari Jakarta. Oh, senang sekali ya saya bisa bertemu dengan Anda. Semoga pertemuan ini menjadi diniatkan sebagai silaturahmi, dan kata Rasulullah akan diberikan banyak sekali pintu-pintu rezekinya dari silaturahmi ini. Saya senang loh bisa kata apa, bisa berkenal dengan Anda kayak gitu ya. Oke ya, nah itu menjalin hubungan, dan ada voicemail itu ya, itu dibahas juga nanti insya Allah. Nah, jadi ada satu pendekatan, yang kedua adalah penghargaan. Itu nanti ya, yang ketiga ada namanya setelah pendekatan, penghargaan, P-nya, 3P itu pendekatan, penghargaan, dan ya tadi ya, apa, lupa sih pendekatan, penghargaan, pengenalan. Ya, sorry. Pengenalan, pendekatan, dan penghargaan. Akuan ya. Oke ya, ini saya kalau yang ini Anda bisa baca sendiri ya. Nah hari ini, oke, Mbak Dewi silakan dimulai materinya. Silakan. Baik, terima kasih, Ya, Coach. Ya, Sok, Mangga. ya. Terdengar suaranya, mohon maaf. Ada gemak, mungkin yang satunya di mute aja, atau pakai dua ya. Oh iya iya. Sudah jelas belum ya? Oke, mantap. Eh, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu menyertai rekan-rekan begitu ya, dan diberkahkan juga segala rezeki dan urusannya dilancarkan juga. Ya, baik. Ini untuk hari
ini mungkin di sini saya mau melanjutkan begitu ya materi dari Coach Reza yang akan membahas mengenai how to follow up your customer begitu ya. Ya, baik. Saya share dulu mungkin ya untuk materinya. Untuk materinya apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Sudah, ya baik. Ya baik, di sini mungkin kita akan melanjutkan pembahasan aja begitu ya. Tadi sudah membahas mengenai framework marketingnya, kemudian sudah membahas juga mengenai skillnya begitu ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan, di sini saya Dewi, saya tim dari Coach Reza akan sama-sama belajar begitu ya untuk hari ini membahas mengenai how to follow up your customer begitu ya. Jadi mungkin kalau kemarin rekan-rekan belajar mengenai konten marketingnya, mengenai beriklannya. Nah, hari ini kita akan belajarnya mengenai gimana sih nge-follow up dari traffic yang dihasilkan dari iklan yang kita iklankan begitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas sampai skill. Di sini untuk skill mungkin saya tambahan saja begitu ya. Tadi sudah dibahas juga mengenai fast respon, mengenai jujur, mengenai harus lemah lembut begitu ya. Itu secara umum sudah disampaikan oleh Coach Reza. Dan di sini mungkin saya mau menambahkan lebih mengenai emotional intelligence dan positive thinkingnya begitu ya. Jadi kan memang dalam nge-CS-in begitu ya, dalam job desk sebagai CS, kita akan berhubungan langsung dengan manusia begitu ya. Namun memang kalau manusianya memang tidak secara langsung, tapi untuk perasaan-perasaannya, mungkin emosi-emosinya itu masih bisa kena juga begitu ya, meskipun secara virtual begitu. Oleh karenanya kita harus bisa menguasai skill-skill yang berhubungan dengan emotional intelligence begitu ya. Jadi emotional intelligence itu apa? Jadi pengelolaan emosi diri sendiri maupun kepada diri sendiri maupun kepada orang lain begitu ya dalam berkomunikasi. Jadi kan di lapangan begitu ya, karakter dari masing-masing traffic itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ketika dia isi format itu, ada yang langsung dia konfirmasi pembayaran. Kalau kita pakai Skalev itu ada yang langsung di Skalev begitu ya. Tapi ada juga yang ragu-ragu begitu ya, atau bahkan mungkin dia banyak nanya atau mungkin hanya penasaran aja, itu banyak begitu ya. Nah, di sana pentingnya kita untuk bisa menguasai skill emotional intelligence. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap mengelola emosi kita begitu ya. Jangan sampai ketika kan suka ada tuh misalkan calon customer atau bahkan mungkin sudah jadi customer tapi dia komplain, dia marah-marah, itu kita balik marah gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa pengelolaan diri kita sebisa mungkin agar tidak menguras energi begitu ya. Karena kan misalkan dalam satu hari itu kan banyak ya traffic yang kita follow up begitu ya. Jangan sampai pagi-pagi nih ada yang komplain, kita udah kehabisan energi begitu ya. Padahal hari itu kita masih panjang begitu ya untuk bisa memfollow up atau bekerja begitu ya. Jadi memang sebisa mungkin seorang CS itu bisa menguasai emotional intelligence-nya. Dan yang mungkin yang terakhir ya, kalau untuk yang skill, di sini ada positive thinking. Ini adalah hal yang sangat penting begitu ya dalam seorang CS begitu ya untuk bekerja. Ini positive thinking ini mungkin saya ambil juga dari salah satu pembahasan di buku Rahasia Magnet Rezeki karya dari Ustadz Nasrullah begitu ya. Nah, di salah satu bukunya itu adalah positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nah, yang saya ambil itu di sini ya positive thinking-nya begitu ya. Karena sebagai CS kita perlu juga untuk untuk husnuzon begitu ya, untuk positive thinking dalam bekerja. Karena kan kita berhubungan dengan manusia begitu ya. Kadang tuh ya kalau misalkan kita pikirannya lagi negatif, moodnya lagi kurang bagus, itu berpengaruh begitu ya terhadap pekerjaan. Ini misal nih, ada traffic masuk begitu ya di Telegram. Mungkin kalau misalkan produknya barang, itu
kan ada alamatnya ya. Kadang kalau misalkan kita terbesit nih, tiba-tiba seuzon begitu ya. Wah, ini alamatnya nggak lengkap, pasti susah closingnya. Nah, kadang perasaan kan pikiran itu tuh kan apa ya, kayak tersirat begitu saja begitu ya. Nah, tapi itu tuh kadang tuh kejadian begitu ya, beneran dia tuh nggak closing begitu. Nah, jadinya memang kita sebisa mungkin mengelola diri kita untuk bisa berpikir yang baik-baik begitu ya. Dan jangan sampai kita negative thinking begitu ya kepada customer karena tidak jarang yang kita pikirkan itu tuh yang memang yang terjadi begitu ya. Dan pentingnya juga seorang CS itu tuh yakin begitu ya. Kadang kalau misalkan kitanya ragu-ragu, kita takut-takut itu malah apa yang kita takutkan atau yang kita ragukan itu tuh kejadian begitu. Jadi kalau misalkan kita ragu nih customer, ah ini kayaknya gak tahu closing, gak tahu enggak gitu ya. Nah, kadang tuh beneran gitu gak closing. Jadi memang kita harus menanamkan sifat yakin begitu ya bahwa si customer setiap customer yang masuk ini adalah customer yang memang berniat membeli dan mau membeli hari ini begitu ya. Mungkin untuk skill itu yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya ya baik, ini saya ada satu quotes ya dari Theodore Roosevelt. Ini mungkin menyangkut dengan customer service juga. Ini customer might forget what you said, but they will never forget how you made them feel begitu. Jadi mungkin customer tuh bakalan lupa begitu ya percakapan detail seorang CS dengan dia begitu ya, tapi dia tidak akan pernah lupa perasaan atau kesan yang CS berikan pada saat melayani mereka begitu. Jadi ini pentingnya kita menerapkan skill-skill CS begitu ya dalam bekerja agar kita bisa memberikan kesan baik begitu ya kepada customer. Karena selain memang bermanfaat begitu ya mungkin menjalin silaturahmi karena pentingnya juga nanti kita akan bermanfaat juga untuk after sales-nya begitu. Jadi misalkan nih customer yang udah closing dan apabila kita bisa melayaninya dengan baik begitu ya terselesaikan dengan baik, kita nanti bisa menawarkan kembali kepada mereka order misalkan produk-produk yang lain begitu ya. Misalkan kita baru launching nih produk B begitu ya. Bisa kita tawarkan dan kalau misalkan komunikasi kita baik dengan customer, silaturahminya baik, pemesanan yang sebelumnya itu kesannya baik itu memungkinkan mereka untuk repeat order atau membeli kembali di toko kita begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada tools. Tools ini adalah perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada saat bekerja. Mungkin di sini rekan-rekan sudah ada yang mulai begitu ya dalam menjalankan iklan di Meta Ads dan mungkin sudah mulai follow up juga untuk traffic yang masuknya. Di sini mungkin saya mau sharing juga begitu ya berdasarkan pengalaman saya bekerja di sini begitu ya tools apa saja yang digunakan. Ini yang pertama ada Telegram. Jadi kan memang notifikasi customer itu kan melalui Telegram begitu ya. Ini untuk apa sih untuk traffic masuk tuh biasanya kalau misalkan mau berdu atau Skalive itu nanti akan notifikasi masuk ke CS-nya itu melalui Telegram. Jadi CS pertama ngeceknya itu ngecek Telegram begitu ya. Baru kemudian di sini ada WA Bisnis. Nah, kenapa WA Bisnis sih begitu ya? Nah, kenapa WA Bisnis? Karena di WA Bisnis itu memiliki fitur-fitur yang lebih dari WhatsApp biasa begitu ya. Salah satunya apa? Yang paling menonjol itu adalah label. Jadi kalau di WA Bisnis traffic yang masuk itu kita bisa labelin. Mungkin rekan-rekan bisa lihat begitu ya. Di WhatsApp Bisnis ada yang namanya label. Itu kita bisa membuat label sendiri. Misalkan nih ada traffic yang masuk nih, kita langsung labelin ke misalkan traffic hari ini. Terus kalau misalkan ada rencana transfer, kita labelin juga, bikin label juga, label khusus rencana transfer atau kalau misalkan yang udah closing kita tetap labelin aja karena jangan sampai yang udah closing pun kita diamkan begitu saja begitu ya. Jadi nantinya manfaatnya bisa kita tawarkan produk yang lain atau yang belum closing juga kita bisa tambahkan kepada label belum closing mungkin dengan alasannya menunggu gajian atau yang lain-lain begitu ya, itu bisa kita labelin karena agar kita follow up begitu ya, follow up terus sampai mereka closing begitu.
Yang ketiga itu ada keyboard Sally. Ini sebenarnya mungkin masing-masing dari rekan-rekan bisa memilih saja begitu ya untuk pesan cepatnya. Kalau kita pakainya keyboard Sally, ini kalau untuk keyboard Sally ini selain pengetikan juga bermanfaat ya untuk membuat pesan cepat. Jadi nantinya ya, jadi nantinya misal nih ya, kan kita udah ada struktur WhatsApp-nya nih dalam memfollow up customer. Nah, biasanya itu dalam struktur WhatsApp itu ada beberapa bagian juga, misalkan ada opening, ada invoice dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk opening ini kan ada nih berapa kalimat-kalimatnya. Nah, untuk kalimat-kalimatnya tersebut kita simpen kita buat pesan cepat di keyboard Sally. Jadi pada saat nge-follow up kita cuma cari kata kuncinya aja begitu ya. Jadi itu akan lebih mengefisiensi waktu begitu ya untuk customer service. Karena kadang kalau misalkan customer begitu ya di follow up terlalu lama, kita ngetiknya terlalu lama juga dia tuh cepet bosan begitu ya, gak sabaran gitu, tiba-tiba udah gak online aja. Jadi keyboard Sally ini juga bisa bermanfaat begitu ya. Yang selanjutnya ada tools CRM. Nah, CRM ini mungkin bagi rekan-rekan yang mempunyai database-nya udah banyak begitu ya, itu bisa CRM-an begitu ya, atau membangun komunikasi berkelanjutan dengan customer begitu ya, atau pengelolaan konsumen begitu ya. Nah, di CRM ini kalau kita biasanya menawarkan produk lain begitu ya kepada customer yang sudah pernah beli sebelumnya begitu. Dan untuk tools yang kita gunakannya yang pertama itu ada Sebaran, ada Wowo CRM, ada WhatsApp. Jadi kalau teknisnya itu kita kayak ngasih pesan broadcast begitu ya. Mungkin pesan broadcastnya bisa diisi kalimat terkait dengan produknya, harganya, kemudian ada foto dan video produk seperti itu. Nah, dari ketiga yang pernah saya gunakan begitu ya, yang paling worth it adalah Wowo CRM. Karena Wowo CRM itu yang pertama gratis, kemudian fitur-fiturnya lengkap begitu ya, dan bisa mudah dipahami begitu ya fitur-fiturnya itu, dan pengaksesannya itu apa ya, mudah juga begitu ya, dan memang untuk CRM-an ini juga bisa bermanfaat begitu ya untuk seorang customer service. Misalkan kan dari traffic itu kan kadang nggak closing semua ya begitu. Jadi setiap harinya tuh kalau misalkan kita udah punya database, kita bisa CRM-an ke customer-customer yang lain yang diharapkan mereka tuh bisa beli lagi produk di toko kita begitu. Nah, selanjutnya ada Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini mungkin kita gunakan untuk reporting aja sih, karena memang untuk CS ini kan perlu daily report dan juga monthly report. Jadi nanti bisa kelihatan tuh misalkan traffic-nya berapa, closing-nya berapa, dan CR-nya tuh berapa begitu, atau closing rate-nya tuh berapa begitu ya. Apakah CR-nya sesuai standar atau tidak begitu ya. Itu nanti kalau kita bikinnya daily begitu. Jadi dalam 1 bulan begitu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai target. Nah, seperti yang tadi Coach Reza bahas, bahwa setiap pekerjaan punya target, punya resikonya masing-masing begitu, termasuk dengan CS begitu ya. Nah, untuk CS ini secara garis besar itu memiliki 2 target. Yang pertama itu standar closing rate, yang kedua target ROI atau sales. Nah, closing rate itu mungkin lebih ke pribadi begitu ya. Jadi memang kalau di kita karena traffic-nya form, jadi untuk target closing rate-nya itu 80%. Jadi misal dari 10 traffic yang masuk, itu 8 diharapkan bisa closing begitu ya, untuk bisa memenuhi target CR-nya. Nah, ini untuk target CR-nya sendiri kita bisa bisa penuhi dengan 3 cara. Yang pertama dengan follow up traffic yang masuk pada hari itu. Jadi kita usahakan follow up dengan baik untuk traffic yang masuk, kemudian memang agar ya diharapkan bisa kalau dari 10 tuh minimal 8 aja begitu ya, agar bisa langsung bisa achieve gitu ya target CR kita begitu ya, bisa 80% begitu ya. Namun kalau misalkan kan kadang ada juga ya customer yang karakternya tuh nanya-nanya aja gitu ya, padahal dia tuh kan mungkin ada yang main-main atau mungkin yang mau belinya nanti misalkan tunggu gajian. Nah, ada juga kan ya banyak banyak kasusnya.
Nah, cara yang kedua itu kita bisa follow up traffic yang lama-lama. Jadi, untuk rekan-rekan apabila ada traffic yang masuk di hari itu dan belum closing, jangan diabaikan begitu saja, tapi besokannya itu kita follow up lagi. Nanti kita akan bahas juga mengenai teknik follow up 7 hari begitu ya. Jadi sebisa mungkin traffic yang belum closing juga dilabelin agar kita bisa tahu nih si traffic ini udah closing apa belum dan harus kita udah follow up atau belum begitu ya. Nah, cara yang ketiga kita menggunakan atau kita organikan sih kalau biasanya kita sebutnya begitu ya. Jadi kita menawarkan produk lain kepada customer. Mungkin kalau di kita biasanya manual begitu ya, ngejapri satu-satu customer yang pernah beli ke kita, atau juga bisa menggunakan tools CRM yang tadi begitu ya, yang biasanya kita gunakan itu Wowa CRM. Nah, diharapkan mungkin memang dengan ketiga cara tersebut kita bisa bisa memenuhi target yang menjadi target kita sebagai CS begitu ya. Kemudian ada target ROI. Ini kalau untuk target ROI lebih ke sales begitu ya, menjadi indikator penting begitu ya dalam penjualan perusahaan ini di 80% begitu ya kalau di kita. Ini untuk target ROI ini memang makanya CS itu sangat ngaruh dengan ROI. Jadi kalau misalkan CS-nya closing rate-nya kurang baik begitu ya, itu berpengaruh juga terhadap naik atau turunnya ROI perusahaan begitu. Jadi memang sebisa mungkin CS itu bisa memenuhi targetnya begitu ya, bisa menggunakan cara-cara yang tadi begitu. Nah ini untuk untuk target ROI, kadang kan kalau misalkan beriklan di Meta Ads tuh ada yang CPR-nya mahal begitu ya. Jadi biasanya kalau di kita selain memang CS tuh harus follow up traffic, tapi juga ditambah juga begitu ya untuk organikannya atau CRM-nya tuh dikencengin begitu ya agar bisa membantu ROI-nya juga karena semakin banyak sales berarti semakin tinggi juga nanti untuk ROI-nya. Oke, baik. Ini selanjutnya kita akan masuk ke follow up. Jadi follow up ini tuh memang mungkin tombaknya atau pelurunya customer service begitu ya. Jadi bisa bisa closing atau enggaknya itu kan di tangan customer service begitu ya setiap traffic tuh. Jadi memang customer service tuh harus follow up dengan maksimal sesuai prosedur yang ada agar mereka bisa menghasilkan sales yang bisa sesuai dengan target perusahaan begitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu struktur WhatsApp. Jadi rekan-rekan sebaiknya sebelum misalkan rekan-rekan sudah mulai beriklan nih di Meta Ads begitu ya. Nah, produknya misalkan udah mulai diiklankan. Nah, di samping itu rekan-rekan juga harus membuat struktur WhatsApp-nya. Struktur WhatsApp-nya itu apa? Jadi memang struktur WhatsApp-nya ini adalah rangkaian follow up yang akan kita berikan kepada customer begitu ya dari mulai opening sampai closing yang bisa menjadi acuan begitu ya untuk CS-nya. Jadi mungkin nanti bisa untuk rekan-rekan ini agar misalkan setiap CS itu tuh sama begitu ya format follow up-nya. Jadi rekan-rekan membuat struktur WhatsApp-nya dulu begitu ya. Nah, yang pertama itu struktur WhatsApp tuh ada opening. Kalau opening itu biasanya sapaan dan perkenalan serta konfirmasi format pemesanan. Misalnya kayak gini, misalkan, "Terima kasih sudah melakukan pemesanan buku A," misalkan, "dengan saya Dewi dari Queen Najma Store, untuk alamatnya apakah sudah lengkap?" Nah, kita kirimkan alamatnya begitu ya. Mungkin opening ini tuh adalah first impression juga begitu ya kepada customer begitu. Jadi kan kita dapat notif nih dari Telegram begitu ya untuk CS tuh. Nah, kemudian kita langsung follow up. Nah, yang pertama lakukan ini adalah openingnya ini untuk sapaan dan juga konfirmasi alamat kalau misalkan produknya barang begitu ya. Kemudian selain itu ada edukasi. Jadi memang selain memang udah ada di landing page atau website, sebaiknya kita juga memberikan edukasi tambahan kepada customer melalui WhatsApp begitu ya. Mungkin bisa mengirimkannya testimoni begitu ya, agar lebih meyakinkan mereka. Nah kemudian selain itu kita memberikan invoice. Nah invoice ini tuh kita
langsung berikan kepada customer yang mungkin berisi totalan dan juga ada nomor rekening. Nah, diharapkan memang untuk nomor rekeningnya itu lengkap ya rekan-rekan kalau misalkan bisa begitu ya nantinya. Karena biasanya kadang ada juga tuh customer, Mbak, misalkan nih nomor rekeningnya ada BCA Mandiri aja, kadang tuh ada yang minta BRI begitu ya. Ada aja tuh customer yang nggak jadi atau dilama-lamain transfernya cuman karena nggak mau ada 2.500 begitu ya, harus bayar 2.500 begitu ya. Jadi memang mungkin next-nya kalau misalkan sudah settle iklannya dan lain-lain, diharapkan memang untuk pilihan rekeningnya tuh lengkap begitu ya, agar lebih memudahkan customer dan mempercepat closing-nya juga begitu ya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada closing. Jadi biasanya kalau di kita kalau misalkan customer-nya udah closing atau udah transfer begitu ya, kita kasih ucapan terima kasih, kemudian kita infokan nih estimasi sesuai dengan alamatnya. Kalau misalkan produknya barang ya, terus dan juga ada kita kasih resi pengiriman. Nah, mungkin kalau resi pengiriman ini fleksibel ya. Kadang kan ada yang udah pakai VIP. Mungkin kalau pakai VIP KJNT gitu ya, itu kita bisa gitu ya langsung kasih resi hari itu juga setelah di-input. Tapi kan kalau misalkan kita pakai ekspedisi lain, apalagi yang reguler, biasanya H+1. Mungkin nanti bisa dihubungi customer-nya lagi terkait dengan info resi dan pengiriman. Dan hati-hati, kadang memang customer tuh yang misalkan awalnya nih udah bagus begitu ya, apa sih, udah selesai nih pemesanannya begitu ya. Tapi kadang kalau misalkan kita, lama nih menangani komplain, salah satunya mungkin mengenai pengiriman, itu bisa, menciptakan rating yang buruk begitu ya bagi mereka dan, sebisanya kalau misalkan, ada komplain dari customer, itu selain kita bisa memahami apa yang mereka, eee, alami begitu ya, kendala yang dialami, tapi juga harus bisa menjadi CS yang solutif begitu ya. Jadi harus segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kan memang mungkin kalau misalkan pembelajaran di Meta Ads itu nggak kayak di marketplace ya, ada langsung ulasan begitu. Kan kalau di marketplace kan bintangnya misalkan 1 kalau misalkan barangnya tidak sesuai ekspektasi customer begitu ya. Terus di review jelek begitu ya. Nah, meskipun memang tidak langsung seperti itu, tapi kan kita beriklan di Meta Ads begitu ya di Facebook dan mungkin Instagram. Kadang customer yang mengalami permasalahan dan kita sebagai CS-nya mungkin kurang tanggap begitu ya dalam menyelesaikan permasalahan mereka begitu ya. Kadang mereka pas lihat iklan kita tuh mereka komentar yang kurang baik begitu ya. Jadi memang kita sebagai CS juga memiliki peran penting untuk menyelesaikan komplain itu kalau bisa di bawah 24 jam deh kita selesaikan begitu ya. Agar mereka tidak apa ya, tidak komen yang enggak begitu ya terhadap toko kita begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke alur follow up traffic. Jadi kalau misalkan alur follow up mungkin ini rekan-rekan sudah mulai juga ya karena kan memang mungkin ada yang udah closing dari iklannya juga. Nah, tapi secara garis besar ini untuk follow up traffic itu yang pertama kan tadi kita harus udah ada struktur WhatsApp-nya begitu ya. Kita follow up sesuai struktur WhatsApp yang dibuat. Kemudian jangan lupa sih untuk menambahkan traffic hari ini tuh ke label begitu ya kalau di WhatsApp bisnis begitu ya. Ada misalkan kita tambahkan label hari ini, traffic hari ini begitu ya. Itu selalu ditambahkan agar agar CS itu tuh pada saat update, mungkinnya update traffic atau mungkin pada saat nanti mau memfollow up tuh mudah begitu ya, bisa tahu di hari itu tuh ada berapa trafficnya begitu ya. Dan bisa tahu juga yang mana yang udah closing dan yang mana yang belum closing. Nah, kemudian apabila sudah closing, itu kan misalkan kalau udah closing tuh kayak udah make sure bukti transfer dan lain-lain begitu ya. Itu kalau di kita biasanya kita masukkan ke grup fix order. Kalau kita punya grup fix order sendiri begitu ya. Jadi misalkan rekan-rekan bisa buat grup fix ordernya itu di WhatsApp, misalkan fix order buku apa gitu atau misalkan barang apa begitu ya. Nah, nanti setiap closingan yang masuk kita masukkan tuh untuk data customer-nya, misalkan belinya berapa, data terus produknya apa begitu ya. Nah, ini juga untuk memudahkan nantinya dalam perhitungan ROI kalau di kita. Nah, kemudian setelah itu
setiap customer service itu setiap harinya harus mengisi report daily closing rate begitu ya. Agar mungkin agar atasan bisa mengetahui untuk hari ini apakah mereka itu targetnya tercapai atau tidak begitu ya. Nah, untuk report daily CR ini biasanya kita pakai dua sih. Yang pertama itu kita ada bikin grup WhatsApp juga untuk khusus untuk report closing rate customer service begitu ya di WhatsApp. Yang kedua itu kita bikin di spreadsheet begitu ya. Kalau di spreadsheet itu nanti ada akumulasi dalam 1 bulan. Nah, ini yang terakhir, ini ada follow up 7 hari bagi traffic yang belum closing. Jadi memang traffic yang belum closing itu jangan sampai kita biarkan gitu aja. Kita harus harus follow up terus begitu ya. Karena kan mereka tuh udah mereka klik iklan kita, ngisi form dan masuk ke CS itu kan kita bayar pakai uang begitu ya, ngeluarin budget kita begitu ya. Jadi jangan sampai kita biarkan gitu aja. Jadi di sini saya bakal bantu sharing juga terkait dengan teknik follow up 7 hari. Jadi kita memfollow up si traffic itu tuh selama 7 hari berturut-turut begitu. Nah, ini kan kita masuk nih ke teknik follow up 7 hari, itu yang di hari pertama gitu ya. Hari pertama nih misalkan kemarinnya tuh dia tuh masuk nih ke CS. Terus besokannya kita harus follow up. Kita harus follow up traffic tersebut begitu ya. Karena apa? Karena kayak masih anget gitu ya. Kemarin kan dia masuk, barangkali mungkin kemarin tuh lupa, misalkan lupa transfer atau misalkan karena sibuk jadi belum membalas begitu ya. Jadi sebisa mungkin H+1 setelah dia masuk langsung di follow up begitu ya. Nah, di follow up-nya itu yang pertama itu kita bisa follow up dengan empati, dengan cek kabar, kemudian bangun emosional begitu ya. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Saya ingin follow up kembali mengenai produk yang kemarin Kakak pesan. Kiranya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait produknya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang apa sih, yang memang berniat membeli begitu ya, yang kemarin tuh lupa begitu ya, misalkan belum closing kemarin, itu bisa jadi closing. Dan kalau menurut saya begitu ya, untuk waktu follow up terbaik itu ada di pagi sekitar jam 6 sampai setengah 7 begitu ya, karena mungkin di waktu tersebut mereka belum beraktivitas, karena kan biasanya kalau kerja juga mungkin masuknya jam setengah 8, jam 8 begitu ya, itu waktu terbaik begitu ya untuk follow up. Dan biasanya sih berdasarkan pengalaman saya begitu ya, itu tuh emang customer tuh atau calon customer tuh traffic tuh biasanya pada online gitu ya di jam-jam tersebut, karena mungkin sambil ada yang sarapan mungkin ya, ada yang masih siap-siap begitu ya. Mereka masih pegang HP begitu ya. Nah, kemudian selain jam 6 itu kita di siang hari, di jam istirahat di sekitar jam setengah 12 sampai jam 1 siang begitu ya. Nah, kemudian habis itu di jam 4 itu sih sebenarnya waktu terbaik untuk follow up tuh di jam tersebut begitu. Nah, kemudian ini kan misal nih di day one dia tuh belum closing juga. Nah, jangan pantang menyerah begitu ya. Kita harus follow up sampai 7 hari. Nah, di day itu kita memberikan edukasi kembali. Ini kita lebih ke memberikan value tambahan begitu ya sebelum kita meminta keputusan ke mereka terhadap jadi gak sih belinya gitu ya. Nah, biasanya kalau kata-katanya itu misalkan kayak, halo Kak, saya kirimkan panduan singkat atau video demo ini terkait dengan produk ya. Semoga bisa bantu Kakak lebih yakin sebelum ambil keputusan. Ini mungkin lebih ke value produknya begitu ya. Mungkin bisa cara penggunaan begitu ya, atau misalkan kelebihannya itu bisa begitu ya untuk edukasi kembali begitu ya ke customer. Nah, di day 3 kita memberikan testimoni. Nah, kalau testimoni itu lebih ke untuk membangun kepercayaannya itu melalui orang lain yang sudah beli di toko kita. Nah, kan kadang tuh customer banyak tuh misalkan kayak, "Wah, ini penipuan nggak ya?" Gitu ya. Saya pernah ditipu atau misalkan saya pernah apa sih,
kena scam gitu ya, di belanja di Meta Ads ini. Nah, testimoni ini bisa kita, gunakan untuk bisa meyakinkan mereka. Kalau biasanya sih kalau saya, kalau misalkan nih kalau misalkan produknya buku, dia kan nggak yakin, itu bisa saya video call gitu ya, kita liatin gudangnya, stoknya, itu membantu meyakinkan dan itu cara yang cukup worth it gitu ya. Akhirnya mereka mau transfer begitu, ketika sudah video call sama kita begitu. Nah, di testimoni ini mungkin untuk kalimatnya itu kurang lebih bisa kayak, banyak customer kami yang awalnya ragu-ragu, tapi setelah pakai, produk ini, mereka puas banget, berikut saya lampirkan testimoninya ya, Kak. Itu bisa kita kirimkan, testimoninya begitu ya. Untuk kalimatnya bisa kita sesuaikan atau, sesuai dengan, fleksibel aja sih begitu kalau untuk kata-katanya. Nah, kita skip dulu nih di day 4. Karena apa? Karena biar, nggak terkesan setiap hari banget begitu ya, kita nge-follow up-nya. Jadi di day 4, di di day, di day 4 itu kita, istirahat dulu begitu ya. Nah, baru kita lanjutkan di hari kelimanya gitu ya. Nah, di hari kelimanya ini kita pakai jurus begitu ya, kita tawarin promo gitu, agar, mereka bisa lebih tergugah begitu untuk bisa membeli. Nah, untuk promo ini misalkan rekan-rekan bisa memberikan diskon, kalau produknya barang bisa diskon ongkir, atau mungkin bisa potongan harga, atau buy one get one, atau promo-promo pokoknya yang berbentuk promo begitu. Biasanya, mereka mau begitu kalau misalkan ada, promo begitu ya. Dan juga ini untuk menawarkan promo, kan kalau misalkan yang tadi tuh kita, by chat begitu ya. Kalau menurut saya kalau misalkan, untuk menawarkan promo di hari kelima, itu lebih baik kita call mereka, agar, bisa lebih, apa ya, komunikasinya lebih enak aja gitu kalau misalkan nelpon begitu ya ke mereka. Dan jadinya, kita bisa ngomongin secara langsung dan mungkin meyakinkannya juga kalau via telepon secara langsung begitu ya. Ini bisa diberikan diskon atau promo khusus. Mungkin kalau untuk kalimatnya itu kayak kayak misalkan kayak, "Kak, kebetulan, kita lagi ada promo khusus, diskon ongkir atau potongan harga nih 50% gitu, misal gitu ya, sampai tanggal sekian. Kalau Kakak minat, saya bantu proses langsung ya sebelum slotnya penuh," begitu ya. Kita pokoknya kalau misalkan ngasih diskon ongkir ini tuh kita harus jelas, eee, misalkan kalau diskonnya berapa persen, potongan harganya berapa persen, dan kita harus, apa sih, iming-iminginya tuh misalkan hanya berakhir di hari ini aja gitu, kayak biar ngeburu-buru aja gitu, biar mereka langsung closing begitu ya. Nah, kalau di day, 7 begitu ya, ini kita lebih ke follow up penutup aja sih. Jadi kalau misalkan kita udah follow up nih dari hari pertama sampai hari kelima ini, dia nggak ada balasan lagi atau misalkan nggak closing-closing begitu ya, itu bisa kita, follow up penutup begitu ya kepada mereka, dan jangan lupa kalau misalkan nih kita udah follow up, penutup gitu ya di hari ke-7, tapi jangan sampai berhenti aja, misalkan di 2 minggu sekali, seminggu sekali, di, next day-nya begitu ya, itu kita tetap follow up begitu ya. Karena kadang, customer yang apa sih, yang belum closing tuh kalau misalkan ada tuh yang udah lama, misalkan rencana transfer yang udah lama, kalau misalkan kita follow up lagi itu tuh bisa bisa apa ya, bisa closing juga begitu ya. Jadi memang ya kuncinya jangan membiarkan traffic yang belum closing begitu ya. Nah, ini ini mungkin sharing juga begitu ya terkait kunci closing traffic bentuk form. Nah, di sini mungkin kalau fast respon kan memang sudah jadi salah satu skill-nya juga begitu ya. Kemudian sini ada skala prioritas. Nih, jadi misalkan nih rekan-rekan banyak nih traffic yang masuk, misalkan 20, 30 begitu ya dalam satu hari begitu ya. Nah, misalkan nih pagi-pagi tuh ada yang rencana transfer siang. Terus misalkan udah nih jam 12 begitu ya. Ini ada traffic yang masuk nih, tapi, kita belum follow up yang rencana transfer tadi begitu. Nah, kita dahulukan rencana transfer tersebut untuk kita follow up. Karena apa? Karena, untuk mengingatkan begitu, karena kan dia janjinya misalkan di siang itu begitu ya. Khawatirnya nanti kalau misalkan kita nggak follow up dia lupa, makin lama juga gitu ya, nggak closing-closing.
Terus selalu akhiri dengan kata tanya. Jadi misalkan nih, kan kalau misalkan struktur WA atau alur follow up traffic yang tadi tuh secara gambaran singkatnya aja begitu ya. Tapi kan pada prakteknya di lapangan tuh kadang kita harus menangani juga pertanyaan customer begitu ya. Kadang nggak sesimpel itu begitu ya. Nah jadinya kalau misalkan nih ada customer yang bertanya begitu dan ketika ketika kita sudah menjawab kita harus mengakhirinya dengan kata tanya juga begitu ya misalnya bagaimana ayah bunda bisa Aulia bantu proses pemesanannya ya pokoknya kalau misalkan customer udah nanya atau misalkan dia lama responnya atau misalkan chat kita diri doang itu kita harus tanya ulang aja nggak apa-apa gitu karena biar dia notice begitu kalau kita tuh nungguin jawaban dan responnya dia begitu. Dan kalau di kita biasanya selalu menggunakan emoticon sebagai tanda keramahan begitu. Karena kan kita nggak ketemu secara langsung nih, hanya melalui virtual. Jadi usahakan kita bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang ramah agar customer juga bisa apa ya, bisa enjoy begitu ya, bisa merasa happy begitu ya di follow up sama kita begitu. Nah, yang selanjutnya ini mungkin saya terakhir aja nih ya, kasih template follow up 7 hari. Ini jadi kan, apa sih, kita kan tadi follow up dari day one sampai day 7 begitu ya. Ini untuk, jadi kalau di kita biasanya di spreadsheet itu kita bikin juga nih template follow up 7 hari yang nanti isinya sama si, CS begitu ya. Jadi kalau misalkan ada traffic yang belum closing, selain kita labelin di WhatsApp bisnis itu tadi, tapi kita juga input ke template ini begitu ya, ke template follow up 7 hari ini begitu ya. Kita masukin misalkan nomor, tanggal, nama, nomor WhatsApp begitu ya. Terus um, jadi kalau di kita biasanya kita traffic yang setiap hari masuk tuh kita input di sini begitu ya. Misalkan nih trafficnya 10 lah gitu, misalkan 10. Nah, misalkan nih kalau misalkan yang closing itu kalau kalau produknya barang ada COD, ada TF gitu ya. Terus kalau misalkan yang belum closing berapa. Nah, besokannya tuh sampai hari ke-7 kita follow up begitu. Biasanya memang kita ada jadwal jamnya sendiri yang nanti mungkin masing-masing CS itu ngechecklist dia biar dia aware juga begitu ya. Udah follow up belum di jam segini dan di hari ini begitu ya untuk lebih mengingatkan begitu ya. Nah, kemudian ini ada template daily report CR. Kalau yang di sebelah kiri ini tuh yang di Google yang di Google Spreadsheet begitu ya. Ini kalau ini tuh lebih akumulasi dalam 1 bulan begitu. Jadi kelihatan tuh misalkan trafficnya berapa, closingnya apa aja, closingnya berapa, terus CR-nya berapa tuh kelihatan dan ada akumulasi 1 bulan. Nah kalau yang sebelah kanan ini tuh lebih kayak daily report yang kita report di grup WhatsApp begitu ya. Oke, ya baik, terima kasih, rekan-rekan mungkin itu ya untuk materi hari ini, sebentar. Ya baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Kalau Dewi izin nanya, Ya, silahkan. ya izin dari Rahman Jakarta ya. Kak Dewi kebetulan produknya itu kan Haji ONH Plus ya. Nah, Mm-mm. baru tahu sih triknya ternyata tadi ada follow up sampai 7 hari. Selama ini kan kita nyoba 3 hari ya. Mm-mm. Sekalipun nanti kita follow up kalau ada acara-acara lagi gitu, misalnya ada siar-siar baru kita kabarin lagi ya. Nah, apakah sama juga dengan produk saya ini sampai 7 hari juga, walaupun tadi hari yang keempat dan keenam nggak ada tadi ya, itu istirahat ya atau gimana? Iya, betul, istirahat.
Nah, jadi kita biasanya memfollow up itu sampai 3 hari, habis itu ya nanti kalau ada acara kita kabarin, kita broadcast lah gitu. Nah, mungkin ada tips bagaimana sih supaya bisa. Kalau yang kemarin sih Alhamdulillah saat kita iklan, cukup banyak yang japri ke saya. Alhamdulillah ada 3 orang yang sudah yang mendekati Masya Allah. 10% lah ya. Artinya insya Allah udah Mhm. niat gitu ya. Nah, untuk yang sisanya itu masih ada 8, nah itu belum tahu nih trik yang perlu saya lakukan. Tadi lihat dan memperhatiin dari KDI ternyata banyak juga ya. Nah, cuman kan kalau ANA Plus ini ya udah mungkin informasinya cukup banyak dia dapatkan, bukan hanya dari saya aja tapi dari luar pun juga bisa ya. Bagaimana supaya bisa lebih apa ya, berpeluang lebih, dapatnya lebih banyak lagi gitu. Itu ada tipsnya atau ada triknya nggak? Gimana? Iya baik. Ya sebelumnya salam kenal ya Bapak, Bapak Rahman ya Pak ya? Ya, betul. Iya baik. Ya baik, Bapak memang sebenarnya kalau untuk produk begitu ya mungkin, tiap bisnismen tuh beda-beda begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya, untuk untuk produk, travel mungkin ya? Betul. Iya. Ya ini untuk, produk travel juga bisa begitu ya, bisa menggunakan teknik follow up 7 hari ini. Nah, tapi memang mungkin, nggak bisa kayak kalau misalkan kita nge-follow up traffic, produk yang misalkan ya under misalkan 100 ribuan atau 200 ribuan begitu. Karena mungkin kalau untuk travel ini dari segi biaya juga beda begitu ya, sehingga mungkin si customer tuh benar-benar perlu diyakinkan begitu ya. Nah, selain memang mungkin bisa menerapkan ini kan udah menerapkan follow up yang 3 hari juga begitu ya. Kalau menurut saya, mungkin karena kalau misalkan ada, pertemuan mungkin itu offline ya, Pak, ya? Betul, kita undang untuk offline. Oh. Oh begitu, iya Salah baik. satu bentuk follow up juga lah, walaupun ya kadang-kadang ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Oh iya baik, ya baik, jadi memang, sebelumnya memang untuk, Coach Reza juga dia kan pernah, apa ya, menjadi salah satu pembicara di workshop ya, Bapak, ya? Di yang GJB kemarin mungkin Bapak ikut, betul? Betul, betul. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan memang kita juga, beriklan itu traffic tuh banyak, Pak. Waktu, untuk yang workshop GJB itu banyak. Tapi kan memang, ternyata karena mungkin kan biayanya juga tidak, apa ya, mungkin tidak sedikit begitu ya. Jadi mungkin perlu benar-benar meyakinkan mereka untuk bisa, apa sih, untuk bisa closing begitu ya, untuk bisa benar-benar mendaftar begitu ya. Jadi kalau waktu itu, kalau kalau kita jadi misalkan nih traffic nih yang masuk, nah kita kan add ke grup nih, Pak. Jadi selain memang di-follow up, kita add juga ke suatu grup yang di mana nantinya kita adain webinar mingguan begitu, Pak. Jadi misalkan webinarnya itu temanya yang kalau misalkan waktu itu kita workshop, eee, temanya itu tentang, workshop Meta Ads tersebut. Nah, mungkin kalau misalkan, di produk Bapak begitu ya, Bapak bisa mengadakan webinar-webinar yang mungkin agak rutin misalkan seminggu atau 2 minggu sekali begitu ya, yang nantinya bisa dihadiri oleh traffic-traffic yang belum closing begitu ya, untuk ikut join begitu ya. Nah, nanti untuk temanya bisa, disesuaikan juga mungkin, bisa mungkin dengan keutamaan haji umroh atau dan lain-lain begitu ya, yang materinya itu menyangkut Eee, umroh atau haji begitu ya. Nah, di sana baru kita, bisa soft selling begitu ya, misalkan webinarnya udah selesai, begitu sih Pak mungkin. Baik-baik, makasih Mbak tipsnya. Insya Allah di kedepannya kita jalanin. Makasih. Iya betul, iya. Jadi, mungkin kalau misalkan untuk produk travel Pak, jadi nanti, selain di-follow up di apa sih, di Japri begitu ya, kita juga tawarkan mereka untuk add ke grup, Pak. Jadi mungkin bisa bikin, grup WhatsApp-nya yang nantinya mungkin selain apa ya, nanti ada webinar, tapi juga ada sapaan-sapaan, mungkin ada, sedikit materi-materi begitu ya, Pak, yang quotes-quotes yang bisa menghidupkan grup tersebut, yang mungkin, bisa nantinya apa ya, membantu meyakinkan mereka juga begitu ya. Karena kan memang kalau untuk travel juga mungkin, perlu untuk meyakinkan lebih begitu ya kepada customer tuh begitu, Pak.
Baik-baik, bagus Mbak Dewi, makasih nih Siap. ya. Iya, baik. Sama-sama, Pak. Semoga usaha travelnya lancar, Amin jamaahnya ya. banyak ya, Pak ya. Amin, amin, Amin. makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Baik Mbak, Mbak Dewi, sebelumnya salam kenal. Suara saya jelas nggak? Ya. Jelas, Pak? Sebelumnya salam kenal, saya Lutfia, admin pendidikan. Nah, di sini kan saya sebagai customer pendidikan ya, seperti kelas bahasa Jepang dan Korea, yang dimana ada kelas online sama kelas offline-nya. Tetapi untuk saat ini kita lagi fokus di kelas online, otomatis lagi mengejar target kelas online-nya gitu. Dan kita pun belum ada alumni kandidat yang belajar kelas online, tetapi banyak yang kelas offline-nya. Nah, bagaimana sih untuk nge-follow up-nya calon-calon kandidat itu agar mereka pun tertarik dan percaya sih lebih ke ininya lebih percaya karena kan sekarang pun banyak mereka tuh takutnya kayak tertipu dan lain-lain gitu. Nah, cara lebih efektifnya tuh seperti apa ya, Mbak? Makasih. Iya, baik. Terima kasih, salam kenal, Mbak. Mungkin kalau dari saya begitu ya, Mbak, ya. Ini kan kalau untuk produknya, kelas begitu ya, berarti kan, course begitu ya. Ini biasanya sih kalau menurut saya begitu ya. Jadi kan, ini yang mungkin yang offline-nya udah banyak begitu ya, alumni-alumninya. Tapi kalau yang, online-nya belum ada, betul begitu, Mbak? Betul, Mbak. Iya, betul. Ya, baik. Jadi memang, kalau menurut saya kan salah satu untuk bisa meyakinkan customer untuk bisa membeli itu begitu ya, mereka tuh bisa diyakinkan melalui testimoni begitu ya. Karena memang, kita bisa yakin sama satu perusahaan atau sama satu toko, itu kalau misalkan udah ada yang membeli begitu ya, Mbak, ya. Nah, mungkin Mbaknya bisa ambil atau bisa, maksimalkannya yang pertama itu di kontennya sih, Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa ambil, testimoni atau review-review dari peserta yang offline. Untuk nantinya kita misalkan bisa, gunakan konten-konten testimoni dari peserta offline tersebut, kita kirimkan kepada calon, peserta online yang mungkin agak ragu-ragu begitu ya, Pak, ya iya, Mbak, ya. Nah, dan selain itu, kita kalau kalau menurut saya begitu ya, kita tuh untuk follow up itu, diusahakan untuk call sih, Mbak, karena memang, kadang enggak hanya cukup di chat aja begitu ya. Kadang apalagi mungkin kalau untuk kelas bahasa Inggris berarti kan targetnya itu mungkin, eee, anak-anak begitu ya, Mbak, ya, atau usia-usia sekolah begitu ya? Ya betul Kak. Kita di kelas bahasa Jepang sama Korea sih. Kayak nantinya ke LPK seperti itu. Oh, begitu. Oh, iya, baik. Berarti kalau kalau seperti itu sih apakah bekerja sama dengan LPK juga, Mbak? Atau mungkin membuka LPK juga? Iya, jadi nanti kan pertama itu kayak belajar bahasanya dulu, terus nanti baru kita arahkan untuk bekerja gitu. Oh, Seperti itu. oh, iya, baik. Nah, mungkin, untuk itu juga bisa ambil testimoni yang udah, ini sih, Mbak, udah apa sih, udah berhasil begitu ya, udah bisa bekerja di Jepang sama Koreanya tersebut begitu ya. Yang mungkin itu bisa lebih meyakinkan juga begitu. Mungkin kalau untuk produk ini lebih penekanannya ke testimoni sih, Mbak. Oh iya baik Mbak, terima kasih ya. Tapi kalau misalkan untuk follow up-nya nih, lebih efektif yang dari 7 hari apa lebih direnggangin apa gimana ya Mbak? Saya Oh, bingung iya. di follow up-nya. Oh, begitu. Ya, baik, karena kan memang kalau untuk follow up 7 hari yang tadi, itu mungkin, karena kalau dari pengalaman, kita begitu ya di sini, begitu ya di Kwinajima, itu kan memang, produknya itu rata-rata tuh, produk, buku begitu ya, Mbak, ya. Produk buku, e-course begitu ya. Mungkin kita pernah juga untuk follow up, kita pernah ada juga produk yang training begitu ya, Mbak, ya. Tapi memang kalau dari, saya mungkin kalau misalkan merasa, yang follow up 7 hari itu keseringan begitu ya, mungkin bisa di-skip 2 hari begitu, Mbak. Jadi misalkan bisa follow up-nya tuh di hari pertama, di hari, keempat, dan juga di hari ketujuh sih, Mbak. Mungkin, bisa juga sih, Mbak, apa sih
seperti saran saya kepada Bapak Rahman yang tadi, mungkin Mbaknya kalau misalkan ada apa sih, ada yang masih ragu-ragu begitu ya, mungkin bisa mengadakan webinar juga yang nanti mungkin di sana tuh salah satunya tuh misalkan tips mudah atau tips mudah ke Jepang atau yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut begitu ya Mbak, dan Mbak datangkan alumninya begitu Mbak. Jadi bisa mengobrol langsung dengan alumninya yang mungkin nanti si apa ya si traffic yang belum closing tuh bisa tergugah begitu ya. Oh ini ada alumninya berarti ini apa ya beneran begitu ya, bukan scam begitu mungkin Mbak ya. Oh iya, baik, Mbak. Terima kasih banget, sangat-sangat sangat bermanfaat. Nanti saya coba untuk konten-kontennya lebih ditegaskan lagi, dan terus untuk webinarnya, karena kita pun sering webinar, Mbak, cuman kayak 2 bulan sekali, tapi kita akan coba untuk 1 bulan sekali. Terima kasih, Mbak. Ya baik, sama-sama Mbak. Ada lagi mungkin satu orang lagi? Baik, mungkin sepertinya kita dari penghujung acara itu. Terima kasih Mbak Dewi sudah membantu ya. Demikian mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi ini sampai di sini dulu ya. Eh, Demikian, terima kasih sudah hadir dan semoga ilmunya bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan yang terpenting, ilmu itu harus dipraktekkan ya. Kalau ditunda-tunda, lupa dan tidak berguna akhirnya. Ya, jadi harus dipraktekkan dan dibuktikan. Karena ini kita nggak sejauh ini sih dengan flow yang kita lakukan, alhamdulillah sebetulnya closing rate kita itu masih paling tinggi di angka 80%. Iya, ada beberapa produk CS yang mungkin di bawah itu ya closing rate-nya, tapi rata-rata kita kalau produk-produk fisik itu di angka 80% kalau kita menjual gitu ya. Memang ada tantangan khusus bagi produk-produk yang memang sifatnya digital produk gitu ya. Memang closing rate biasanya rata-rata di bawah itu, oke ya, di bawah 80% gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang punya produk-produk yang memang apa fisik ya harusnya sih dengan flow ini ya harus bisa mampu di angka 80% dari mulai funneling trafficnya seperti itu ya. Nanti dikasih bonus segala macam itu masih bisa di follow up. Jadi kuncinya dalam follow up dalam materi ini adalah satu diamalkan, dikerjakan dan poin yang utama adalah bagaimana Anda melakukan follow up yang benar gitu ya pulang tadi. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukupkan di hari ini. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Coach dan Mbak Sama-sama. Dewi. Terima kasih Kak Dewi sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.